Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau membangkitkan kami dari mati dan hidup kekal bersamamu. Bentuk kami untuk menyadari realitas ini dan kami yakin akan apa yang Kau sampaikan. Semoga kami memiliki keyakinan yang dalam akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, maaf saya baru bisa membuat YouTube pada malam hari ini karena tadi pagi misa 2 kali lalu ada tamu dan seterusnya. Tapi saya mau mengatakan saya merasa bahwa Injil hari ini sungguh menyentuh dan menggerakkan hati kita semua. Yesus ditantang, diperangkap dengan pertanyaan yang sebetulnya hampir tidak logis atau aneh. Ada seorang wanita nikah dengan seorang laki, lalu lakinya meninggal, lalu ke-7 saudaranya yang lain atau ke-6 saudara yang lain harus menikahi wanita itu. Pertanyaannya, kalau nanti mereka mati, wanita itu milik siapa? Sebetulnya pertanyaan yang aneh dan ya apalah, dan cukup antik. Dan Yesus diperangkap oleh pertanyaan ini, tetapi Yesus menurut saya sangat jenius karena dia menjawab apa yang sebetulnya ada di surga. Apa setelah kematian itu apa yang terjadi? Di surga tidak ada kawin dan tidak ada mengawinkan. Dan ini penting bagi kita supaya kita tahu bahwa ketika orang sudah bahagia bersama Bapa di surga dengan Allah di surga, orang tidak lagi butuh kebutuhan-kebutuhan duniawi, mobil, harta. Tidak lagi. Mungkin nafsu manusiawi laki dan perempuan. Ini untuk mengingatkan kita bahwa pornografi di zaman sekarang ini begitu menghancurkan manusia, seolah-olah itu yang menjadi pegangan hidup manusia. Seolah-olah itu yang dicari oleh manusia. Tidak. Semua itu adalah sarana untuk membuat orang bahagia. Ketika orang bahagia bersatu dengan Tuhan, dia tidak butuh lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahkan kalau kita dengar dengan keyakinan negara tetangga sebelah yang mengatakan bahwa di sana nanti orang dilayani oleh para malaikat, oleh bidadari dan seterusnya. Nonsens gitu loh. Ya. Jadi nggak bener. Kita menggunakan yang di dunia ini untuk di surga, nggak bisa. Ada satu nilai yang nggak bisa disamakan. Surga itu lebih daripada yang kita bayangkan ini. Coba kita lihat, ketika Yesus mendapatkan diri ya, dengan kemuliaan yang besar bersama Elia dan Musa, sukacita yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi, itulah surga yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Maka ketika kita kemarin merayakan Para Kudus, Hari Raya Para Kudus, itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita orang Katolik. Jadi jelas sekali tujuan hidup kita manusia, jelas, terang benderang ya. Bahwa kita akan mengalami kebahagiaan surgawi yang dilukiskan oleh Yesus dengan penampakan di atas gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, bersama Elia dan Musa. Jadi kalau demikian yang Tuhan berikan, maka kita bersyukur, berterima kasih sebagai orang yang beriman pada Yesus. Maka untuk bisa masuk surga, orang harus suci, harus jubah putih, jubah murni, tak bisa dosa. Gak mungkin kita lompat langsung masuk surga. Namun, maka ada api pencucian. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, supaya mereka diangkat oleh Tuhan sendiri ke surga. Karena kesucian, karena bersih. Nah, kita mendoakan untuk para saudara-saudari kita, arwah yang beriman yang meninggal. Saudara, Gereja Katolik mempunyai pandangan yang sangat-sangat luar biasa akan apa? Akan belas kasih Allah. Allah tak ingin satu orang pun binasa. Tak seorang pun. Jadi
Maka mari saudaraku terkasih, kita harus memiliki bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, tapi yakin. Ya. Kita tahu banyak, kita mengerti banyak, kita percaya banyak, tapi tidak mengatakan apa-apa karena tidak ada keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan Allah, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di hadapan Tuhan kita hidup. Jadi meskipun tubuh kita mati, maka Yesus mengatakan meskipun tubuh kita mati, kita hancur lebur, tapi kalau kita percaya, kita tetap hidup. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes. Jadi saudaraku terkasih, mari kita bukan hanya mengerti, bukan hanya tahu, tapi menghayati bahwa Yesus hidup di dalam diriku. Hidup dalam pikiranku, hidup dalam tubuhku, hidup dalam keseharianku, hidup dalam kelemahan dan keberdosaanku. Maka Teresa kadang-kadang Yesus mengatakan Tuhan hadir di dalam ketika kita berkebun, ketika kita menjemur, ketika kita masak, ketika apapun juga. Dalam keseharian kita. Nah, maka saya katakan tadi kita tidak hanya tahu, tidak hanya percaya, tapi yakin, tapi juga mengalami Allah yang hidup di dalam keseharian saya. Ya, dalam keseharian hidup kita. Ya, saya akan berikan satu contoh kecil. 3 minggu yang lalu kami pergi ke Siantar dari Sidikalang. Ya, di suatu perempatan ketika hijau, kami masuk. Saya sudah akan masuk, tapi teman saya seorang pastor mengatakan, ada seorang ibu yang sepeda motor tanpa melihat tiba-tiba berada di depan, dan saya langsung rem. Seandainya tidak terjadi, seandainya tidak ngerem, jatuh ibu itu. Hal kecil bahwa Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Dan itu pada diri Anda semua banyak sekali pengalaman akan Allah yang sungguh-sungguh harus kita sadari bahwa Tuhan itu membimbing, menuntun, menjaga dan memelihara hidup kita. Semoga Anda dan kita semua menghayati kehadiran Yesus sehari-hari, dan Tuhan mau kita mengalaminya. Dan itu menambah iman keyakinan kita. Bukannya tahu, bukannya mengerti, bukan hanya percaya, tetapi yakin. Dan itu tidak akan mengubah hidup kita. Itu tidak akan mengubah hidup kita. Kita tidak takut dengan tantangan, dengan godaan. Seperti dalam bacaan pertama tentang Makabe yang anaknya disiksa dan segala macam, mereka tetap bertahan. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju ke Bapa. Sekali lagi, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan sampai kepada Bapa. Semoga Anda dan saya yakin akan pengalaman ini. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra